Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus ditaburkan firman-Mu. Dan kami percaya firman yang ditabur itu sampai di tanah yang baik, sehingga akan bertumbuh dan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat, yaitu perubahan hidup kami dalam setiap bidang. Biarlah kami terus Tuhan melihat bahwa kami sedang dituntun oleh firman-Mu dan Roh-Mu, bukan hanya setiap minggu, tapi setiap hari. Bukan hanya setiap hari, tapi juga setiap waktu. Karena penyertaan-Mu selalu ada buat setiap kami. Kami rindu dimanapun Engkau berada, di situ kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bolehkah kasih lihat kanan kirinya Bapak Ibu? Lihat matanya dan bilang, terima kasih kamu hadir di ruangan ini. Iya, ya, karena ini nggak bisa disiarkan secara streaming, kita ada persoalan jaringan, ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi bilang kanan kirinya, puji Tuhan kamu hadir. Iya, oke. Bapak Ibu, berapa waktu lalu saya dan istri dan juga Pak Arifin dan Ibu Lili dan anak-anak ke Pontianak. Ya, kami menghadiri pernikahan ponakan dan juga kami liburan. Hasilnya berat badan naik. Ya, tapi Bapak Ibu, Rasul Paulus bilang begini, bahwa dia akan lakukan apapun untuk menyenangkan orang. Tapi katanya, supaya orang itu memperoleh keselamatan. Jadi ketika saya liburan itu menyenangkan istri saya. Healing. Tapi juga menyenangkan anak-anak saya. Tapi juga menyenangkan saya. Tapi tujuannya supaya keselamatan boleh datang dimanapun kita liburan. Amin. Bapak Ibu, saya minta maaf gak bisa kasih oleh-oleh satu-satu makanan, minuman ya. Tapi saya mau kasih oleh-oleh yang sifatnya kekekalan. Mau gak? Mau ya? Alasan aja Pak Oktri bilang aja gak kasih makanan. Ya, hanya ke beberapa orang. Ya, nggak sanggup kalau semuanya. Kecuali Bapak Ibu kirim jasa titip. Tapi saya nggak terima itu. Boleh ditayangkan fotonya Kak? Nah ini fotonya. Ya. Foto, nah ini istri saya. Dia melayani di anak-anak. Ya. Dia cerita tentang Tuhan Yesus memanggil orang Lewi. Ya. Orang Lewi. Pemungut Lewi, pemungut cukai, ya. Jadi istri saya cerita ke anak-anak Bapak Ibu, ya. Cerita, ya. Anak-anak itu lebih mudah loh ngaku dosa, Bapak Ibu. Siapa di sini yang pernah berbuat dosa? Oh saya kak. Gitu kan. Kalau kita kan siapa di sini yang pernah berbuat dosa? Paling jempol kakinya doang yang digerakin. Saya Pak Oktri gitu. Kalau mereka angkat tangan, saya kak gitu. Mereka bilang, dosanya apa? Kentut tapi diem-diem katanya. Maksudnya apa? Oh waktu kentut dia, maaf ya Bapak Ibu, buang angin. Kamu kentut ya? Enggak, aku gak kentut. Aku gak buang angin. Nah kira-kira, jadi dosanya dia apa? Doa berbohong. Bukan kentutnya ya, bukan buang anginnya. Ya, jadi Bapak Ibu itu anak-anak. Ada anak saya juga ngaku. Sayang, Kak Siska katanya. Ya, memang kalau di gereja Nakega jubahnya dipanggilnya kakak. Di rumah panggilnya mama. Yang lebih bingung lagi si Divine. Di gereja dia panggil kakak, di Kega Kak Dian. Di rumah dia panggil mama,
di sekolah dipanggil Miss. Ya karena guru dan juga anak ya. Nah next. Nah saya di sini nih, saya yang dewasa ya. Klik lagi Kak. Nah itu ya, ada beberapa keluarga jemaat di sini juga ya. Contohnya yang baju kuning ini bapaknya Atan ya. Baju biru adiknya Pak Arifin. Ya ini bukan silsilah keluarga, saya nggak akan jelaskan satu-satu. Jadi yang pasti mereka keluarga Bapak Ibu ya. Nah saya sampaikan firman kepada mereka Bapak Ibu Saudaraku. Tapi karena mereka agak sulit menerima bahasa Indonesia, jadi saya diterjemahkan. Bapak Ibu, jadi saya khotbah bahasa Indonesia nih, diterjemahkan. Nah kita lihat. Ya ini pertama kalinya saya diterjemahkan ke bahasa Ke ya. Silahkan Kak. Ya. Boleh. Karena kasihnya, dia nggak menghukum kita, tapi dia mau berdamai sama kita. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu misalnya bermusuhan sama seseorang, biasanya yang datang itu yang berbuat salah atau yang benar? Yang salah. Biasanya yang salah datang ke yang benar. Ngapain dia? Minta maaf. Sekarang saya mau tanya, kita sama Tuhan siapa yang salah? Yang salah siapa? Kita. Tapi dengar, karena kasihnya, dia yang mau datang dari surga ke dunia supaya berdamai sama kita. Bahkan dia rela jadi sama dengan manusia supaya kita bisa berdamai. Nah itu. Saya percaya aja yang diterjemahkan benar. Karena saya nggak ngerti. Jadi saya percaya aja. Bahwa yang disampaikan apa? Benar. Saya punya abang ipar Bapak Ibu. Sewaktu-waktu dia terjemahin khotbah dari India gitu ya, Inggrisnya. Inggrisnya kacau banget. Susah diterjemahkan. Kemudian abang ipar saya cerita ke kami, udah daripada susah terjemahin dia, saya khotbah sendiri aja. Jadi si orang Indianya ini khotbah bahasa Inggris, bla 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 bla. Abang saya khotbah dengan bahasa Indonesia, bla 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 bla. Karena dia bilang, susah, udahlah saya khotbah improvisasi saja. Jadi saya nggak tahu yang diterjemahkan, apakah benar Bapak Ibu Saudaraku, yang pasti ada manggut-manggutnya. Oh kira-kira berarti mengerti lah ya, bilang kanan kirinya. Kalau manggut-manggut jangan tidur ya. Kemudian kita baptis Bapak Ibu Saudaraku ya, kita baptis. Ada satu ibu-ibu ya, seorang ibu. Nah ini dibaptis. Ya, dia sudah berapa kali datang ibadah, 6 kali katanya ke gereja, kemudian minta dibaptis. Memberi diri untuk dibaptis. Dan kita baptis. Ini di sungai baptisnya, waktu pasang. Ya. Dan sungai ini di papan, ada papan ya, itu ada papan 3 anak tangga. Kalau baptis enggak di Abalov Depok kan, kolam bersih ya kan, keren, di foto juga keren ya kan. Kalau ini di foto buat cari dana keren. Jadi Bapak Ibu, kita baptis. Ini airnya warnanya memang Coca-Cola. Merah sama apa? Hitam, campur dia. Diambil juga sama. Ya, bukan cuman kelihatannya, diambil juga sama. Karena setelahnya istri saya sih mandi pakai air ini. Saya dapat kehormatan. Mandinya pakai air hujan. Air hujan yang ditampung betul, bau seng ya mandinya gitu kan. Terus ini jadi saya 3 anak, nah itu lumpur ya. Di bawah saya itu udah lumpur. Sorry ya anak Jaksel. Jadi
Saya udah lama nggak nginjek lumpur Bapak Ibu. Jadi waktu plek, kok geli ya? Ternyata saya goyang, wah lumpur. Ya, sombong amat, dulu juga di Sasak Panjang kampung gitu ya. Ya maaf ya, biasa kita anak mall. Karpet ya kan, kita nginjeknya, betul nggak? RKT ya, lumpur. Tapi nggak apa-apa, demi mengangkat orang dari lumpur dosa. Amin. Bilang sama kanan kirinya, jangan sok geli loh. Ya, jadi kalau di lumpur ya udah di lumpur aja, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita baptis ya. Nah, oke. Nah, oleh-olehnya. Makasih gitu kayak. Iya kan dikasih oleh-oleh. Oke, saya akan Bapak Ibu Saudaraku melanjutkan pengenalan akan Bapak yang benar, hidup dalam panggilan Tuhan, kemampuan mendewasakan Tuhan. Saya sedikit mengulang dari khotbah Bapak Sumarno. Apa itu panggilan Tuhan? Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 9. Kuasai ayat ini Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayat 9. Boleh diklik Kak, next. Oke, kita akan baca sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 9, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Dengan apa? Panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ada satu lagu bagus. Dengar dia panggil nama saya. Ya nggak usah diterusin. Kita mau ganti kata kitanya dengan saya. 2, 3. Dialah yang menyelamatkan saya dan memanggil saya dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan saya, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada saya dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kata sayanya ganti dengan namamu Bapak Ibu. 2, 3. Dialah yang menyelamatkan Oktri dan memanggil Oktri dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan Oktri, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada Oktri dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Oke, sekarang ucapin ke kanan kirinya. Silakan bergantian. Yuk. Oke. Sudah ya? Tuhan memanggil Bapak Ibu. Panggilannya personal, pribadi, pernama. Dan Tuhan memanggil Bapak Ibu dan saya bukan berdasarkan perbuatan. Tahu dari mana kita? Rasul Paulus bilang dalam Roma 9 ayat 11, sebab waktu anak-anak itu, siapa anak-anak itu? Yakub dan Esau. Belum dilahirkan. Dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Sama-sama kita baca 2, 3. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan. Tetapi berdasarkan apa? Panggilannya. Bapak, Ibu dan saya dipanggil Tuhan. Bukan berdasarkan perbuatanmu. Amin. Tapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Allah memanggil Bapak, Ibu dan saya punya maksud ingin terus memberikan kasih karunia-Nya. Allah memanggil Bapak Ibu punya tujuan. Bapak Sumarno dengan jelas minggu lalu menyampaikan Bapak Ibu bahwa bukan supaya masalahmu hanya selesai, tapi supaya engkau hidup dalam panggilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dengan jelas firman Tuhan berkata, kita semua dipanggil, katakan dipanggil. Kapan prosesnya? Setelah kita diselamatkan Bapak Ibu, ada kata dan di situ. Dan dipanggil katanya. Jadi Bapak Ibu, kita boleh melihat semua kita, ya. Boleh
mengerti ayat ini. Sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, bagi yang belum bisa lihat YouTube-nya, bahwa Bapak Ibu bukan hanya berhenti diselamatkan, tapi ada maksud dan tujuan Tuhan. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku selanjutnya. Ada roh Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Tapi pertanyaannya, roh Tuhan itu untuk apa? Oh, ada roh Tuhan di dalam saya, Pak Oktri. Setuju. Waktu kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Ibu, maka katanya Bapak Ibu Saudaraku, saat itu juga roh kita dengan roh Tuhan menjadi satu. Bahkan ada roh Tuhan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, untuk apa roh Tuhan itu? Untuk apa roh Tuhan ada pada setiap orang percaya? Kalau hanya untuk menyelesaikan masalah, Bapak Ibu Saudaraku, kecil sekali fungsi dari roh Tuhan itu. Kalau hanya untuk menyelesaikan masalah, saya mau kasih tahu, masalah kan selalu ada silih berganti. Anak saya, Bapak Ibu Saudaraku, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Dan tiap angkatan mereka selalu ada masalah. Di sekolahnya selalu ada masalah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, roh Tuhan Allah ada pada saya bukan hanya berhenti untuk menyelesaikan masalah. Tapi ini. Next. Tadi kayaknya udah keluar slide-nya. Ini dia. Sama-sama kita baca 2-3. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Sama-sama, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah mengapa roh Tuhan Allah ada pada kita, Bapak Ibu. Supaya kita mampu, katakan mampu. Supaya kita bisa terus, katakan terus, mengasihi manusia. Amin. Itu dong, biar semangat nih. Bilang kanan kirinya, jangan tegang-tegang lah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, roh Tuhan ada pada Bapak Ibu. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudaraku perlu tahu bahwa roh Tuhan ada pada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa mengasihi manusia. Bukankah semua ini orang menyampaikan kabar baik kepada siapa? Orang-orang. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang. Dan penglihatan bagi orang-orang. Untuk membebaskan orang-orang. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi roh Tuhan ada pada Bapak Ibu untuk mengasihi manusia. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Next Kak. Panggilan Tuhan. Apa sih panggilan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku? Mengasihi manusia. Mengabarkan kabar baik pada manusia. Memberi sarapan pada manusia. Amin? Harapan ya, bukan sarapan ya. Memberi apa? Harapan pada manusia. Melayani manusia. Memulihkan manusia. Muridkan manusia. Mendewasakan manusia. Inilah panggilan Tuhan Bapak Ibu. Pak Oktri, saya mulai mengerti ternyata. Jadi dimanapun saya berada, apapun pekerjaan saya, dalam situasi dan kondisi seperti apapun, dalam waktu pagi, siang, sore, atau malam, panggilan Tuhan bisa saya lakukan. Amin.
Yang sebelah sini, amin? Sebelah sini, amin? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lakukan itu. Karena tanpa kasih apapun yang kita lakukan tidak mendatangkan faedahnya untuk kita. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bapak Ibu Saudaraku, jadi panggilan Tuhan mengasihi manusia, mengabarkan kabar baik pada manusia, memberi harapan pada manusia, melayani manusia, memulihkan manusia, memuridkan manusia, mendewasakan manusia. Dan saya akan masuk Bapak Ibu Saudaraku, kemampuan untuk mendewasakan. Next Kak. Bapak Ibu, anak saya yang nomor 1 sekarang SMA kelas 2. Rasanya baru kemarin dia kecebur di bak mandi. Karena dia waktu itu masih bayi, kita merangkak ya. Di mana Abiel, kita udah siapin apa ininya gitu, kita lagi cari yang lain. Tiba-tiba dia udah masuk ke kamar mandi dan dia senang. Ya, air hangat yang disiapkan mamahnya sudah buat mainan Bapak Ibu. Tapi sekarang ngelihat dia ganteng, keren, main drum. Anton kalah lah. Tapi yang saya salut Bapak Ibu, dia mulai belajar jadi PKS. Aduh saya senang Bapak Ibu. Dia mulai mau. Tapi tolong, jangan dimasukin ke lambe turah. Ya hanya beberapa yang ngerti lah. Jadi gosip gitu loh, jangan. Anak Pak Okti itu jadi PKS. Padahal masih banyak kekurangannya. Di sekolah, di tempat dimain tuh. Anak Pak Okti hebat. Bagus jadi PKS. Nggak usah diomongin Bapak Ibu ya. Nah, bilang kanan kiri jangan omongin anak pemimpin. Bapak Ibu Saudaraku, nah kita lihat ya, kita mau belajar tentang proses mendewasakan. Saya baca 15, Bapak Ibu baca 16. Mau nggak nih? Mau ya? Mau ya, oke. Aku kan nanya, aku sopan loh, ya kan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Silakan. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, untuk berapa? Ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan kau tahu segala sesuatu, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Bapak Ibu, di terjemahan Indonesia semua domba-domba. Tapi di terjemahan yang lain memperkaya kita, bagaimana dikatakan gembalakanlah? Pertanyaan pertama itu, gembalakanlah anak domba. Apa? Anak domba. Bukan domba dewasa. Karena pakai lem. L-A-M-B. Bukan lem itu ya. Bukan lem perekat. Tapi lem yang artinya anak domba. Oke, anak domba ya. Jadi waktu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Maksudnya gembalakanlah anak domba. Oke, tapi yang menarik, selanjutnya Yesus berkata, domba. Sheep. Ya, sound the sheep. Pernah tahu ya? Oke, sekarang coba lihat Bapak Ibu. Ada banyak sudut pandang, tapi saya ingin Bapak Ibu Saudaraku kita coba lihat sudut pandang yang ini. Pertama, dombanya kecil atau besar? Anak domba. Oke?
Kemudian jadi domba dewasa. Sekarang saya tanya, kalau dombanya masih kecil, maka perlu didewasakan untuk menjadi domba dewasa. Sekarang, kegunaan domba kecil sama domba yang dewasa, mana lebih banyak bergunanya? Dewasa. Kalau cuman domba kecil, gunanya apa Mas Bram? Sate. Nah itu. Dijadiin apa? Sate. Gulai. Betul? Diambil bulunya? Enggak. Tapi kalau domba dewasa Bapak Ibu, selain dijadiin tadi makanan, bulu dombanya bisa diambil. Tanya kanan kirinya, punya mantel bulu domba enggak? Di Indonesia jarang ya, karena enggak dipakai. Tapi mungkin di Brastagi ada beberapa ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku lihat, Kristus berkata kepada Petrus, gembalakanlah anak domba. Tapi juga Kristus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Proses penggembalaan Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ke depan. Bapak Ibu datang ke tempat ini. Saya bersyukur saya mempunyai pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu saku? Karena gereja lokal ini Bapak Ibu bukan hanya menggembalakan Bapak Ibu, tapi ingin Bapak Ibu didewasakan. Yang percaya katakan amin. Kasih contoh, bolehkah? Mulai dari Firman sampai Anton boleh maju ke depan. Mulai dari Firman sampai Anton. Kita kasih tepuk tangan buat kuartet pria-pria ganteng. Wis, mantap. Gantengan siapa mereka sama saya Bu Siska? Tawa, Siska, oke. Makasih ya Pak. Enggak, bukan main musik, bukan. Bapak Ibu perhatikan, ini hati kita. Bapak Ibu bukan hanya digembalakan. Ada banyak orang, kenapa kamu bergabung ke gereja lokal tertentu, supaya kalau saya meninggal ada yang kubur Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu kalau ada yang meninggal di tempat ini, pasti kita kuburin. Amin. Jadi jangan takut. Jangan apa? Pasti kita kuburin. Ya, entah saya yang ngubur, Pak Eril yang ngubur, atau Pak Trisnadi yang ngubur, atau 3 dari kita nggak bisa, pasti dikubur. Ya, pasti apa? Jadi bilang kanan kirinya, jangan karena takut nggak ada yang ngubur engkau datang ke sini. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita lihat hati kita Bapak Ibu. Kita rindu Bapak Ibu, saya bersyukur saya terus dibaharui pikiran saya oleh Roh Kudus dan firman oleh para pemimpin juga. Lihat Bapak Ibu, kita diskusi. Pak Tri sama saya, Bang Eril juga ada di situ, kita diskusi. Kita Bapak Ibu, ini anggap jemaat. Ini siapa? Jemaat. Ini Bapak Ibu. Ya, nih jemaat. Waktu kita menyampaikan firman kepada jemaat, entah itu komsel, entah itu pemuritan, entah itu khotbah seperti ini, kalau Pak Eril pakai bahasa, entah mengajar, entah preaching, entah menasehati. Oke? Ini saya ke jemaat. Tetapi tadinya saya berpikir Bapak Ibu saku hanya berhenti di sini. Di mana setiap kali firman disampaikan jemaat mengalami firman. Baik enggak Bapak Ibu? Baik. Bapak Ibu bertumbuh. Amin. Baik. Yang tadi tuh, yang Bang Ferdi. Kalau diputar. Rewind. Bukankah di akhir dia berkata yang luka disembuhkan. Amin. Tadi ngomong gitu kan, yang miskin diperkaya. Amin. Terus ngomong apa lagi tuh, banyak tadi ya. Oke. Tetapi Bapak Ibu saudaraku itu semua baik. Tapi Bapak Ibu lihat pengertian kita Bapak Ibu. Kita nggak mau hanya berhenti Bapak Ibu saudaraku memahami dan mengalami firman. Berhenti, nggak mau cuman jemaat saja. Nggak mau kita. Yang kita juga mau adalah
bukan hanya berhenti di Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu saudaraku bisa meneruskannya kepada orang lain. Siapa orang lain ini? Oh banyak, bisa sesama Bapak Ibu, tapi bisa juga orang yang di luar. Siapa mereka? Teman-temanmu. Siapa mereka? Keluargamu. Siapa mereka? Mungkin orang yang baru pertama kali engkau kenal. Yang kita rindukan bukan hanya Bapak Ibu saudaraku dilayani di sini. Woi, amin. Bukan hanya banyak mendengar, tapi juga melakukan. Tapi bukan hanya banyak melakukan, tapi kita rindu Bapak Ibu saudaraku mulai menolong orang lain. Tapi Bapak Ibu saudaraku lihat, oh maaf Firman, kebanyakan. Boleh. Karena kan mulainya dari saya, kecuali dia yang khotbah tadi ya. Baru Firman ujungnya, karena ini 4 Bapak Ibu. Lihat ya, kepada siapa? Jemaat. Jemaat kepada? Nah, kita angkat telepon itu dulu. Jadi Bapak Ibu saudaraku, bukan hanya jemaat, tapi jemaat bukan hanya berhenti di sini Bapak Ibu saudaraku. Kita nggak cukup puas. Kita akan puas Bapak Ibu saudaraku. Bapa di surga akan puas, inilah yang disebut movement. Ketika semua jemaat, ketika mendengar firman, ditaburkan firman, dia meneruskan kepada orang lain, dan dia menolong orang lain untuk meneruskannya kepada orang lain. Di rewind. Dah, rewind. Kita akan puas Bapak Ibu ketika apa yang kita terus lakukan menabur firman. Halo firman. Menabur firman Bapak Ibu saudaraku. Sehingga jemaat memahami, mengalami firman. Tapi jemaat juga mulai menolong orang lain. Supaya orang lain ini memahami dan mengalami firman Tuhan. Tapi supaya si jemaat mulai menolong dia untuk meneruskan kepada orang lain. Paulus, Timotius, orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Pak Oktri, saya masih ada di titik ini Pak Oktri. Gak apa-apa. Bapak Ibu didewasakan sampai di titik ini. Amin. Saya masih di titik ini Pak Oktri. It's okay. Karena kita tahu kedewasaan rohani adalah sebuah perjalanan. Bapak Ibu didewasakan. Pak Oktri, saya ada di titik ini. Puji Tuhan. Didewasakan. Teruskan. Apapun Bapak Ibu, mereka ini semua pemusik dan penyanyi, betul? Pemain gitar tadi ya kita lihat. Pemain drum. Penyanyi. Wes, mantap. Ku kagum. Oh, Firman aja deh Firman. Saya, kalau misalnya saya bilang sama istrinya, ada Bu Siska juga situ. Hai Rista, kalau kamu nyanyi dalam doa ya, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu itu berarti Allah ya. Tapi kalau kamu nyanyi, firman-Ku berkata, itu suamimu berarti ya. Bilang. Mulai nangkep Bapak Ibu ya, gak apa-apa. Jadi Bapak Ibu saudaraku, mereka pemusik. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini sudah berfungsi sebagai PKS. Bukan cuma di gereja datang, cereng, pencet efek, cereng, pencet efek, cereng, 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 wow. Bukan Bapak Ibu, ini ngurusin orang. Ini luar biasa nih. Awalnya dicebur, kecebur dia, berenang. Tapi Bapak Ibu saudaraku, ini penggembala Bapak Ibu. Dia gembalain orang Bapak Ibu saudaraku. Memang dia main drum. Tapi apa?
gembalain orang ini, kayak ini. Kemudian ini penyanyi Bapak Ibu. Walaupun mungkin kalau ditanya saya no. Tapi dia bukan hanya sekedar penyanyi Bapak Ibu Saudaraku. Nggak penting, betul nggak? Mau orang yes atau no, ya betul nggak? Yang penting kita hidup dalam panggilan. Bapak Ibu Saudaraku, dia bukan cuma nyanyi Bapak Ibu. Mulai, saya dengar Bapak Ibu Saudaraku mulai perhatiin orang. Ini pekerjaannya beda-beda lagi. Tapi Bapak Ibu, apapun pekerjaan mereka, saya mau kasih tahu ini. Mereka gembalain manusia. Kasih tepuk tangan dong buat mereka. Thank you. Thank you guys. Thank you. Kalau bahasa media sosial, respect. Bapak Ibu, ini yang kita mau. Bapak Ibu sebagai jemaat didewasakan untuk menggembalakan. Karena Yesus kasih ukuran yang jelas di sini. Jikalau engkau apa? Mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, Yesus tuh jelas, nggak abu-abu. Yesus tanya, kamu mengasihi aku? Mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Bapak Ibu mengasihi saya? Oi. Bapak Ibu mengasihi saya? Gembalakanlah domba-domba Tuhan, Bapak Ibu. Makasih ya Pak Oktri. Pak Oktri baik sekali. Kita pemimpin gak butuh pujian Bapak Ibu. Makasih ya Pak Oktri, Pak Trisnadi, Pak Eril. Saya diberkati dengan khotbahnya. Kita gak butuh pujian. Yang kita rindukan Bapak Ibu, menggembalakan. Jadi tugas gembala, tugas siapa? Tugas gembalain orang, tugas siapa? Tugas orang yang mengasihi Kristus. Kalau engkau proklaim, saya mengasihi Yesus. Ini paketnya. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudaraku. Nah, sekarang firman lah, tadi kan udah dipanggil suruh turun lagi, sekarang beneran firman. Minta maaf lah firman, beneran. Saya mengasihi kamu firman. Gembalakanlah. Manis banget dia. Bang Ferry cemburu saya. Ambil. Bapak Ibu Saudaraku, saya mengasihi firman. Saya menggembalakan firman. Klik Kak. Saya ingin firman dewasa. Apa yang terjadi dalam proses penggembalaan? Waktu dia Bapak Ibu, saya mulai misalnya dari orang gak percaya, saya beritakan kabar baik, dia menjadi orang percaya. Dengar, masalahnya juga jadi satu paket. Amin. Emang waktu dia terima Yesus, firman mau terima Yesus, jawabannya? Amin. Mau. Terus saya pimpin dia doa. Pek. Udah pimpin doa, amin, doanya udah apa? Selesai. Bapak Ibu jangan pikir Bapak Ibu Saudaraku sudah berhenti. Bye-bye. Aku mau ke yang lain. Enggak. Kan ini bayi baru lahir. Namanya lahir, baru lahir. Lahir, jadi dia baru lahir baru. Nangkep ya? Kan perlu didewasain, betul nggak? Perlu dikasih apa? Makan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, begitu dia lahir baru dari orang nggak percaya jadi orang percaya, atau mungkin dia punya banyak kelemahan Bapak Ibu Saudaraku, tapi waktu saya gembalain dia, maka satu paketnya ikut ke saya. Masalah dia ikut nggak? Ikut dalam proses ini Bapak Ibu. Kelemahan dia
Ikut Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kelebihan dia ikut enggak? Ikut Bapak Ibu. Makanya saya arahin dia main apa? Salah satunya main keyboard. Tapi kan Bapak Ibu bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya supaya dia apa? Gembalain lagi. Makanya didewasakan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lihat ya. Waktu saya menggembalakan dia Bapak Ibu, ini dia. Gembala yang baik menyerahkan apa? Ini kan perkataan siapa? Kristus. Waktu saya gembalakan orang Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak hal saya perlu mati. Oi. Karena siapa yang ikut Yesus pikul salib, namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, artinya aku mati. Jadi ketika engkau memenuhi panggilan Tuhan, menggembalakan manusia Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu belajar, kita banyak yang mati. Betul, dianya perlu dimatiin. Nangkep Bapak Ibu Saudaraku? Jangan dipikir Bapak Ibu, cuman dia, saya juga perlu belajar mati Bapak Ibu. Makanya para murid Kristus waktu itu belum mengerti. Ketika ada orang-orang yang menolak Yesus, menghina Yesus, ada 2 muridnya berkata, kita doa aja deh minta api turun apa? Dari langit kayak Sodom sama Gomora supaya habis mereka semua. Lihat. Tapi kalau Yesus kan gembala yang baik. Saya belum bisa mati Bapak Ibu secara semuanya untuk Bapak Ibu. Untuk istri saya aja masih berjuang. Untuk anak-anak aja saya masih belajar sampai hari ini. Tapi saya mau belajar didewasakan. Saya mau dalam proses penggembalaan mendewasakan. Saya banyak yang mati. Gimana enggak mati? Dikasih tahu firman gini ya. Iya. Tapi enggak dilakukan. Iya, siap salah. Ya enggak apa-apa. Kasih kan enggak berkesudahan. Amin. Jadi terus apa? Teruslah mengasihi. Kasih enggak pernah gagal. Love never fails. Teruslah mengasihi. Kasih sabar. Teruslah sabar. Mulai saya berdoa Bapak Ibu mulai muncul di pikiran. Oh iya ya istri saya ini saya perlu gembalakan. Oh iya ya suami saya tanda kutip perlu saya gembalakan. Oh iya ya anak saya perlu saya gembalakan. Oh iya ya muncul orang-orang Bapak Ibu Saudaraku di mana Bapak Ibu kita belajar untuk kita yang mati. Ya it's okay. Coba Firman pakai masker ya, tapi jangan dikeluarin ya. Coba ludahin saya. Gitu. Gak usah dikeluarin. Begitu aja. Lagi coba. Diludahin Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu Saudaraku, saya yang perlu apa? Mati. Kalau dia yang perlu mati, gampang Bapak Ibu. Loh betul gak? Yang susah sebenarnya yang perlu mati dia atau saya yang susah? Saya, karena perubahan dimulai dari saya. Coba ludahin lagi, jangan keluar ya. Kita janjian dulu, coba. Kena saya Bapak Ibu, kena ludahnya. Aduh. Kena ludahnya. Kena kacamata nih. Enggak. Matanya, kacamata bermulut. Kena Bapak. Kena ludah. Bapak Ibu saya perlu belajar apa? Mati. Firman, saya mengasihi kamu. Saya perlu belajar mati. Anak-anak saya ludahin saya. Kalimat-kalimatnya. Dasar anak nggak tahu diri. Kira-kira itu udah mati belum? Kalau mati, responnya
Berbeda. Bukan cuma mati bilang kanan kirinya, Kristus hidup, jangan cuma berarti mati, berarti diem aja. Diem aja. Saya apa? Dalam proses penggembalaan Bapak Ibu, ada godaan. Istri Potifar. Hai, gembalain ya? Boleh enggak? Aku sharing-sharing Pak Oktri. Aku mau sharing-sharing. Aku mau curhat. Bapak Ibu, dalam proses penggembalaan, saya perlu bangun Bapak Ibu pagernya. Saya akan berkata, sharing sama istri saya. Jangan sama saya. Iya dong, jangan bilang juga, nyah engkau. Jangan. Orang perempuan yang kedapatan berzina aja Tuhan apa? Ampuni. Nangkep Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu saudaraku dalam proses penggembalaan, kalau kita digoda, katakan digoda. Dicoba, katakan dicoba. Ingat, orang mati Bapak Ibu gak bisa balas. Contoh, Firman tampar saya tapi jangan kena ya. Orang mati bisa balas gak? Loh? Nggak bisa. Ada orang mati, boleh nggak bangkit 1 hari aja Pak Oktri? Supaya saya bales dia. Kan enggak. Proses penggembalaan. Perlu banyak yang mati. Siapa yang banyak mati? Kadang saya minta dia yang mati. Tapi yang perlu saya belajar, saya duluan. Perubahan dimulai dari saya. Woi. Bapak Ibu sudah mengerti. Yang kedua, dalam proses penggembalaan perlu ada proses dikenal dan mengenal. Dia perlu mengenal hati saya. Tapi yang jauh lebih penting, didewasakan untuk mengenal Bapa, mengenal Kristus. Bukankah firman-Nya berkata, inilah hidup kekal. Mengenal siapa? Mengenal Allah, mengenal Bapa, mengenal siapa? Yesus. Bapak Ibu dalam proses menggembalakan. Makanya Bapak Ibu penggembalaan terbaik di Komsel. Woi yang belum Komsel, cepat gabung Komsel. Aku gak ada waktu Pak Oktri, saya mau kasih tahu. Ada waktunya. Karena di Komsel banyak macamnya. Dari hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, jam berapa. Tapi aku sibuk Pak Oktri. Kalau belum bisa Komsel, minta personal, privat, pemuritan, lebih mudah ngaturnya. Oi jemaat Tuhan. Woi gitu juga. Karena di Komsel kita belajar dikenal dan apa? Mengenal. Di sini nggak bisa Bapak Ibu, coba ya saya scan dulu sebentar. Nggak ada. Bapak Ibu, proses dikenal dan mengenal. Tapi yang lebih bukan kita saling mengenal. Buat apa kita saling mengenal kalau nggak dibawa ke Kristus Bapa. Yang ketiga, peristiwa di Mazmur 23. Bapak Ibu tentu tahu ya Mazmur 23. Tuhan adalah takkan Ia membaringkan aku. Terus. Itu. Sekalipun aku apa? Dalam apa? Bilang kanan kiri, itu masuk paketnya saudara. Jangan cuman paketnya apa? Rumput, air, menyegarkan. Paketnya juga apa? Kalau masuk apa? Gadamu dan tongkatmu katanya. Itulah yang menghibur aku. Peristiwa di Mazmur 23 terjadi Bapak Ibu. Ingat kita mengembalakan bukan hanya sekedar apa tadi? Mengembalakan. Tapi dari anak domba jadi domba yang apa?
dewasa supaya banyak gunanya. Bulu domba tadi banyak gunanya, betul? Setelah dicukur, bertumbuh lagi nggak bulu dombanya? Bertumbuh lagi, dicukur lagi, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah Bapak Ibu Saudaraku, domba. Ya. Terus yang ketiga, nggak apa-apa ya Firman tetap di sini. Bersedia ya? Bersedia. Nah, bisa terjadi pertengkaran atau perkelahian. Perkelahian. Dalam proses penggembalaan Bapak Ibu Saudaraku. Bisa rebut-rebutan, bisa terjadi pertengkaran, bisa terjadi perkelahian. Saya berapa kali Bapak Ibu karena nolong orang dalam peristiwa penggembalaan, mendewasakan mereka, saya dan istri yang berantem. Woi. Itu resikonya karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Dan manusia yang paling dekat dengan saya adalah istri saya. Kami tengkar Bapak Ibu. Terus kok kita yang bertengkar sih Ma? Iya kok kita yang bertengkar ya? Istri saya kasih nasihat, begini-begini Pak. Enggak Ma, begini-begini. Papa jangan begitulah, yang aku yang begini. Mama jangan begitulah, yang beginilah. Pokoknya antara begitu, begini, begitu, gitulah. Dan tengkar Bapak Ibu. Di situ kita belajar. Dalam proses penggembalaan, mengalah. Karena Abraham berkata kepada Lot, kamu ke kanan, aku ke kiri. Aku kiri, kamu ke kanan. Oh sama aja ya. Tunggu aku ulang. Abraham berkata kepada Lot, kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kanan, kamu ke kiri, oh iya ya, kamu ke kiri. Aku ke kanan, kamu ke kiri. Kalau mungkin konteks zaman sekarang ditambahin satu, jangan kau sen kanan belok kiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bisa terjadi apa? Boleh terima kasih Firman. Kasih tepuk tangan buat Firman. Jadi pertengkaran. Tapi Bapak Ibu, bisa juga terjadi pertengkaran dengan diri sendiri. Waktu saya menggembalakan Bapak Ibu, mendewasakan, saya bisa bertengkar dengan diri saya. Saya hakimi diri saya. Saya salah. Bodoh saya. Kenapa ya? Kenapa saya berespon tadi gitu? Kenapa saya ngomong gitu? Bertengkar dengan diri sendiri. Bapak Ibu saya percaya nggak pernah. Saya yang sering. Bapak Ibu nggak pernah satu kali. Juga apa? Bertengkar dengan apa? Diri benar nggak? Kita bisa, salah saya, aduh sakit weh. Kira-kira begitu. Menyakiti diri. Jangan cuman bilang pukulan Bapak Ibu Saudaraku, next. Nanti kita akan balik ke ini. Oke, kita selesaikan slide ini dulu deh. Selesaikan slide ini dulu. Tim penyembahan boleh maju ke depan. Next slide, sebelum slide ini. Oh enggak, tadi udah bener. Oke ini. Jika setia akan mendapatkan apa? Mahkota apa? Yang tidak dapat? Bapak Ibu, zaman itu orang Yunani mahkotanya dari apa? Daun ya, yang mudah layu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu akan mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Artinya apa? Kekal. Artinya mahkota itu terus ada. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudaraku lomba olimpiade waktu zaman Romawi Bapak Ibu Saudaraku, maka akan dapat mahkota. Tapi mahkota itu hanya sementara. Selanjutnya akan apa? Layu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudaraku setia menggembalakan, maka mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku dalam proses penggembalaan, next slide Kak. Ini bisa terjadi. Kasihilah sesama manusia katanya seperti apa?
Tapi Bapak Ibu Saudaraku, banyak kita nggak ngerti arti kata sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Waktu tadi Bapak Ibu Saudaraku, saya diludahi firman. Misalnya tadi. Saya perlu belajar mengasihi dia. Betul? Tapi saya perlu belajar mengasihi diri saya sendiri. Apa buktinya? Saya tidak trauma. Itulah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya tidak terluka. Karena saya mengasihi diri saya sendiri. Saya tidak takut kehilangan. Saya tidak khawatir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, waktu tadi firman ludahi saya. Saya perlu belajar. Saya mengasihi diri saya. Saya tidak akan rusak dengan membenci dia. Karena membenci sama dengan membunuh. Saya nggak akan rusak dengan saya lari dari panggilan dan berzina. Saya tidak akan rusak Bapak Ibu Saudaraku dengan mencuri, dengan mengingini yang lain. Karena saya mengerti, saya hanya bisa mengasihi firman yang meludahi saya tadi. Dengan prinsip, saya mengasihi diri saya. Jika Bapak Ibu bahagia, kami pemimpin ikut bahagia. Amin. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bahagia, kami tetap bahagia. Woi, aku ulangi ya. Jangan kasih musik ini dulu. Biar. Kalau Bapak Ibu bahagia, kami tetap bahagia. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak bahagia, kami tetap bahagia. Woi, supaya yang bahagia ini menghibur yang gak bahagia. Amin. Jadi maksud saya gini loh, seperti tadi ringkasannya bagus banget khotbah Kak Acang. Apapun respon orang yang kita gembalakan dalam hidup panggilan, kita belajar. Kata kuncinya apa? Belajar untuk terus mengasihi dia. Mulai dengan kita jaga hati kita. Amin.